Yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. So, ini adalah Oppo Reno 10 5G. Sebenarnya pas pertama kali gue denger Oppo mau ngeluarin seri Reno terbaru, gue agak nggak tertarik ya. Ya lu bayangin aja, SoC Snapdragon 695 di Reno 80 5G harganya 6,5 juta. Jurus Genjutsu apa yang dipakai buat jual Reno 80 ya? Tapi setelah lihat specs-nya dan nyobain Oppo Reno 10 5G, lah kok tiba-tiba gue berubah pikiran dan malah jadi suka ya. Ya udah, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai video reviewnya Oppo Reno 10 5G. Let's go. Pertama yang gue suka itu dari desainnya. Yap, karena gue udah kebiasaan banget pakai HP yang layarnya melengkung. Pas pakai HP ini tuh jadi nggak perlu adaptasi lagi. Bezel layarnya juga udah cukup tipis, walau nggak tipis-tipis banget. Untuk desain back covernya, Oppo Reno 10 5G udah pakai material kaca dengan finishing matte halus. Otomatis nggak gampang buat ninggalin sidik jari. Bentuk back covernya juga udah ngikutin bentuk layarnya yang melengkung di bagian tepi kiri kanannya. Kalau bentuknya udah begini ya auto enak buat digenggam lama-lama. Dan karena tebalnya cuma 8 mm dan beratnya cuma 185 gram, feel-nya jadi berasa pas buat ditenteng-tenteng di tangan. Untuk bagian bump kameranya bentuknya oval dan masih jarang banget HP di pasaran pakai desain kayak gini. Jadi kelihatan baru dan fresh ya. Untuk frame-nya berfinishing chrome yang materialnya masih menggunakan polikarbonat. Overall desainnya fresh tapi juga kelihatan mewah. Gak malu-maluin lah kalau buat diajak nongkrong. Bagian kedua yang gue suka adalah layarnya. Oppo Reno 10 5G udah pakai layar berpanel AMOLED 6,7 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Touch samplingnya 240 Hz. Jadi kalau buat main game minim delay nih cuy. Panelnya juga udah 10-bit, jadi otomatis udah dukung 1 miliar warna. Dia juga udah dukung HDR10 dan peak brightness-nya sampai 950 nits. Semua specs tadi dilindungi dengan Asahi AGC Glass DT Star 2. Dan ya, bener banget, dengan semua specs kayak tadi, kalau dipakai buat nonton konten video maupun buka sosmed, layarnya udah nggak usah ditanya lagi. Warnanya vibrant, vivid, detailnya juga tajam. Dan karena udah dukung HDR10, jadi kalian bisa nikmatin konten HDR di YouTube atau di Netflix. Kalian kalau pakai HP ini udah auto senyum lah, puas sama layarnya. Always on display-nya juga udah ada dan bisa nyala terus, nggak cuma 10 detik. Fingerprint-nya juga udah under display, udah kelihatan keren lah kalau buat dipamerin ke teman-teman lo. Dan mesin getar atau haptic feedback-nya juga udah berasa mirip sama HP flagship. Cukup berasa tapi masih berasa lembut. Buat main game, respon layarnya juga cukup baik. Cukup nyaman kalau buat user assassin kayak gue kalau main Mobile Legends. Karena gue sering nemuin ada beberapa HP yang touch samplingnya tinggi, tapi pas dipakai main game, layarnya malah berasa berat dan delay. Bagian kamera jadi yang paling gue suka dari Oppo Reno 10 5G. Gimana enggak kan? Tanpa lensa gimmick-gimmickan gini, jadi kepake semua lensanya. Oppo Reno 10 5G pakai triple setup kamera. Untuk kamera utamanya punya resolusi 64 megapiksel. Ditemenin kamera ultrawide 8 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX355. Dan kamera teleportrait 2x32 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX709. Yap, tanpa depth sensor, tanpa makro kamera, tanpa QVGA, tanpa gimmick-gimmickan lah. Dan buat hasil kelasan Oppo, hasil kamera utamanya tajam. Warna vibrant tapi saturasinya tetap kejaga. Detailnya juga tajam. HDR-nya luas buat kelasannya. Buat foto-foto udah enak banget lah. Bisa diandelin banget buat kalian yang demen foto-foto karena ada lensa teleportrait dan ultrawide. Jadi buat ngambil foto tuh bisa berbagai macam angle. Buat kamera teleportrait-nya juga mantep. Hasil bokehnya rapi ya, walaupun emang nggak bisa gantiin flagship-nya si Oppo. Cuma Reno 10 5G ini udah mendekati kelasan flagship lah. Nah, buat kamera selfie-nya juga asik nih cuy. Punya resolusi 32 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX709 sama kayak lensa teleportrait-nya. Ya otomatis hasil fotonya juga serupa lensa portrait-nya. Warnanya mendekati aslinya, detailnya cakep, skin tone-nya juga oke. Ya guys, ini adalah contoh video dari Oppo Reno 10 5G di resolusi 1080p 60 fps. Ini ultra steady-nya on ya. Jadi kalau misalnya kita jalan harusnya lebih stabil nih. Oke, kita coba jalan. Ya, kelihatan di viewfinder dia stabil ya. Terus kalau misalnya lihat di viewfinder juga, ini gejala jitternya minim banget ya.
Tapi nggak tahu nanti kalau misalnya videonya udah jadi. Oke, kalau misalnya kita bandingin sama yang ultra steady-nya off kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini ultra steady-nya off cuy. Jadi kayak yang tadi ultra steady-nya on lebih stabil ya, tapi lebih agak nge-crop sedikit doang sih. Oke, kalau misalnya kita lihat autofocusnya, oke, autofocusnya lumayan, tadi pertama doang nggak dapet, tapi ini juga lumayan cepat autofocusnya. Oke, ini bisa di 4K 30 fps juga coy. Kita cobain 4K 30 fps nya. Oke, ini di resolusi 4K 30 fps di Reno 10 5G. Oke, kalau misalnya di 4K ini dia nggak bisa, ini ya, Ultra steady-nya nggak bisa on, dia off aja. Kalau misalnya di onin, Ultra steady-nya pindah ke 1080. Oke, ini kalau misalnya kita jalan kayak gini. Sebenarnya buat orang kebanyakan 4K ini nggak kepake ya, paling kepakainya di 1080p, nggak, entah di 30 fps atau di 60 fps. Cuma kalau ada 60 fps terus Ultra steady-nya on, itu kayaknya udah oke banget sih. Tapi kalau ini di 4K ya lo otomatis dapat detail yang lebih bagus daripada di 1080. Tapi kebanyakan orang pakainya sekarang menurut gue masih di 1080p 60 atau 30 fps. Ini warnanya bagus, hijaunya mendekati natural. Terus bisa di zoom, tapi dia nggak pindah lensa kayaknya ya. Oke, bisa sampai 10 kali zoom. Oke, kayak gitu. Kita coba kamera depannya Oppo Reno 10 5G. Oke, ini contoh video dari Oppo Reno 10 5G di resolusi 1080p 30 fps. Dia bisa portrait ya, jadi belakangnya bisa blur gini. Cuma kalau misalnya pakai mode portraitnya ini, lo harus setting dulu di awal. Jadi sebelum di take, sebelum dipencet videonya, dimulai videonya, lo harus setting dulu portraitnya. Gitu. Ini gue coba sambil jalan. Oke, lumayan sih portrait videonya. Biarpun memang nggak terlalu rapi-rapi banget, tapi nice to have kayak gini punya. Terus misalnya kalau kita lihat di viewfinder juga lumayan stabil ya kalau buat ngevlog. Oke kok ini. Rapi juga, rambutnya juga rapi. Terus belakangnya blur banget, sengaja tadi gua setting agak blurnya maksimal. Jadi biar bisa kelihatan nih rapih nggak potongan-potongan di rambut. Ternyata rapih juga ya. Walaupun kalau misalnya rambut kayak gini tuh kena. Oke, kita cobain tanpa bokeh-bokehan. Nah, ini tanpa bokeh-bokehan nih, tanpa potret-potretan. Oke, kayak gini. Ini mentoknya cuma di 1080p 30 fps aja ya kamera depannya ya. Kalau kamera belakangnya bisa 4K 30 fps juga. Oke, kayak gini. Kalau misalnya kita lihat skin tone-nya lumayan bagus. Bagus malah. Bagus banget. Terus HDR-nya lumayan luas. Muka masih nggak underexpose, masih kelihatan, tapi langitnya juga kelihatan. Oke, kayak gitu. Skin tone bagus warnanya. Terus untuk stabilisasinya gimana nih guys? Menurut kalian oke nggak nih? Kamera depannya Oppo Reno 10 5G. Kalau buat hardware dan softwarenya, dia pakai ColorOS 13.1 berbasis Android 13. RAM-nya 8GB yang bisa di-expand lagi 8GB, dan internal storage-nya 256GB. Nah, yang menurut gue biasa aja ada di SoC-nya aja nih. Performa MediaTek Dimensity 7050 sebenarnya mendekati Snapdragon 778G. Cuma optimalisasinya aja nih yang agak kurang. Kalau kita lihat skor Antutunya sih ada di 511 ribuan. Kalau 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, best loop-nya ada di 638 dan lowest loop-nya ada di 637. Dengan stability-nya ada di 99,8%. Terus kalau di tes CPU throttling dia dapat skor 80%. Sih, mendekati Snapdragon 778G kan? Tapi beda cerita kalau di tes gaming. Pas gua coba mainin ML, dia cuma kebuka settingan grafik dan frame rate-nya di high aja. Performanya sih bagus ya, stabil, nggak pernah frame drop. Dapat rata-rata FPS-nya di 57 FPS dan suhunya juga cuma sekitaran 39 derajat. Cuma kalau dibandingin sama HP yang pakai 778G yang kebuka 120 FPS jadi agak jomplang ya di Dimensity 7050 ini.
Semoga sih kedepannya settingan ultra atau paling enggak 90 fps-nya atau supernya kebuka di sini. Nah, kalau main PUBG dia dapat settingan smooth extreme atau HDR ultra. Main satu match pakai settingan smooth extreme dia dapat rata-rata fps-nya di 58 fps dan suhunya juga cuma adem banget cuy di 39-an aja. Gyro-nya juga anti delay nih cuy karena udah hardware jadi enak buat ngeker-ngeker musuh. Nah, kalau buat main Genshin, Reno 10 5G ini bisa ditaruh di settingan lowest 60 fps. Main 30 menit dia bisa dapat rata-ratanya di 42,6 fps dan suhunya cuma di 41-an derajat aja. Lumayan oke ya performanya si Reno 10 5G. Nah, kalau buat daya tahan baterainya 5000 mAh-nya ini cukup baik ya cuy. Kalau dipakai nonton YouTube pakai resolusi 1080p 60 fps selama 30 menit, volumenya 50%, baterainya berkurang cuma 3%. Kalau buat scrolling TikTok 30 menit, baterainya berkurang 4%. Dan kalau buat main Genshin di settingan lowest 60 fps selama 30 menit, baterainya berkurang 9-10% aja cuy. Baterainya cukup irit nih ya. Baterainya ditemenin charger 67 watt yang kalau dipakai buat ngecas dari 1 ke 50% butuh waktu 25 menit. Dan buat ngecas 100% butuh waktu 1 jam 6 menit. Fitur lain kayak NFC dan Air Blaster juga udah ready nih cuy di Reno 10 5G. So menurut gua nice move banget nih buat si Oppo karena berani ngasih specs yang pas kayak di Reno 10 5G. Buat harga 6 jutaan kurang 1000, desainnya keren, kamera bening, layarnya bisa manjain mata. Specs yang dikasih emang nyasar buat user yang gunain HP-nya bener-bener buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kalian nganggapnya SoC itu segalanya, ya nggak bisa gitu juga. SoC bagus kalau layar jelek, kamera burem, desain jadul, ya sama aja bohong kan, nggak kepake juga. Buat link pembeliannya langsung aja dicek di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review Detekindo buat Oppo Reno 10 5G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.